Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Yanuari, Rizkita, Aisyah, dan juga Kang Nirwan dari kelas PKN 2019A. Nah, di sini kami akan membahas mengenai kasus kejahatan perdagangan manusia. Rekan-rekan sekalian, pada masa sekarang ini permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di mana saja dan kapan saja, bahkan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang menjadi polemik bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Nah, salah satu tindak kejahatan yang meresahkan belakangan ini yaitu tindak kejahatan perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, apa sih human trafficking ini? Nah, human trafficking ini merupakan kejahatan yang sangat serius terhadap kehidupan manusia dan juga kemanusiaan. Nah, mengingat kasus perdagangan manusia ini semakin hari semakin luas dan juga semakin rumit modus operandinya, pada saat ini perdagangan orang telah menjadi bisnis kejahatan yang paling menguntungkan dibanding dengan kejahatan terorganisir lainnya, teman-teman. Nah, hal ini juga mengingat dalam perdagangan manusia itu diperlakukan secara komoditi yang bisa didaur ulang. Nah, yang artinya korban itu dieksploitasi, disiksa, dan juga diperlakukan secara tidak manusiawi berulang kali untuk meningkatkan keuntungan si pelaku. Nah, di sini yang menjadi korban rentan terjadinya perdagangan manusia itu yaitu ada anak-anak dan juga perempuan. Bahkan menurut Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial Cupsanto menyebutkan data yang mencengangkan dari tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 kasus. Nah, bila dilihat dari tabel datanya, setiap tahun selalu terjadi peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia, teman-teman. Baik, terima kasih Saudari Dina. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari perdagangan orang. Nah, di Indonesia sendiri, definisi perdagangan orang itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu berbunyi tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kejahatan manusia. Nah, ruang lingkup kejahatan manusia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mengerumuskan mengenai ruang lingkup perdagangan manusia atau perdagangan orang, yaitu yang pertama, setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukkan orang atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk eksploitasi atau dieksploitasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kejahatan manusia. Nah, ruang lingkup kejahatan manusia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mengerumuskan mengenai ruang lingkup perdagangan manusia atau perdagangan orang, yaitu yang pertama, setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukkan orang atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk eksploitasi atau dieksploitasi. Yang kedua, membawa warga negara Indonesia keluar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi. Yang ketiga, mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi. Yang keempat, mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau
pencabulan, memperkerjakan seseorang, atau tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan. Yang kelima, setiap orang yang memberikan dan juga memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO. Yang keenam, setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum. Nah, yang ketujuh, setiap orang yang menyerang fisik terhadap orang lain di persidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau sanksi lain dalam perkara TPPO. Nah, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO. Nah, yang kedelapan adalah setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teori people smuggling dan juga human trafficking. Nah, pasti di antara teman-teman atau rekan-rekan sekalian pasti mengirakan bahwa human trafficking dan juga people smuggling itu merupakan satu hal yang sama, padahal jelas itu berbeda, teman-teman. Nah, human trafficking adalah pergerakan atau penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas negara dan internasional. Nah, kebanyakan juga berasal dari negara-negara berkembang dan negara-negara yang ekonominya berada dalam masa transisi nih, teman-teman. Nah, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan juga anak-anak masuk ke dalam situasi yang secara seksual maupun ekonomi terobsesi dan situasi eksploitatif. Nah, demi keuntungan dengan cara perekrutan, penyelundupan, sindikat kriminal, dan seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan perdagangan orang atau trafficking. Nah, misalkan pekerjaan seperti rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerjaan diselundupkan, dan juga diadopsi secara palsu. Nah, sedangkan people smuggling atau penyelundupan manusia itu merupakan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung nih, teman-teman, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok. Nah, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lainnya, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dengan dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak nih, teman-teman. Nah, jadi sekarang rekan-rekan sekalian tahu kan apa bedanya dari people smuggling dan juga human trafficking itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwan Firdaus Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum perdagangan manusia. Sumber hukum perdagangan manusia secara nasional diatur dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 64 ayat 3 tentang larangan penjualan organ atau jaringan tubuh manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP diatur dalam buku 2 pasal 295 ayat 1 angka 1 dan 2, pasal 295 ayat 2, pasal 296, pasal 297, pasal 298 ayat 1, 2 dan pasal 506. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2001 tentang keimigrasian. Yang pengaturan secara internasional telah mencatat beberapa konvensi, diantaranya International Convention of the Suppression of White Slave Traffic atau Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih tahun 1921, International Convention for the Suppression of Traffic in the Women and Children, Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak tahun 1921, International Convention for the Suppression of Traffic Women in the Full Age, Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa tahun 1933, dan Convention of the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, konvensi yang menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979. Selain pengaturan secara internasional, bentuk konvensi di atas tidak kalah penting adalah perlindungan korban perdagangan manusia yang diatur dalam Protokol Palermo atau Protocol to Prevent, Suppress, and Punishing Traffic in Persons, exceptly women and children, supplement the
United Nations Convention Against Transnational Organization Crime, itu protokol tentang mencegah penindakan penghukuman pelaku perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, melengkapi eksistensi United Nations Convention Against Transnational Organization Crime tahun 2000. Terima kasih. Halo, saya Rizky Tafenda Yuli akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai viktimisasi. Viktimisasi itu apa? Viktimisasi itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan korban. Viktimisasi itu dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, atau juga sosial bagi korbannya itu sendiri. Lalu viktimisasi ini sebenarnya tidak terjadi kepada pelaku itu sendiri, namun juga bisa dapat terjadi kepada pihak-pihak tertentu, misalnya kayak polisi, jaksa, terus ada hakim dan sebagainya. Nah, lalu korban perdagangan manusia ini kan banyaknya perempuan dan digolongkan sebagai kekerasan kriminal relasi interpersonal, di mana kekerasan ini disebabkan karena adanya kekerasan dalam relasi intim perempuan yang menjadi korban. Contohnya mengalami KDRT atau dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis. Lalu juga adanya gejala post traumatic syndrome, di mana perempuan itu menjadi korban pemerkosaan yang mengakibatkan depresi jangka pendek, jangka panjang, ataupun sampai hingga percobaan bunuh diri. Nah, resiko yang didapatkan juga dari korban perdagangan manusia pada perempuan itu, misalnya kayak penyakit yang menular, ya, seperti HIV atau AIDS. Nah, itu juga bisa ditimbulkan dari perdagangan manusia. Nah, lalu kekerasan korban perdagangan manusia ini rata-rata 70% itu adalah kekerasan fisik dan 90% itu kekerasan seksual ketika sedang diperdagangkan. Lalu kasus yang kami angkat yaitu kasus seorang remaja perempuan yang berinisial LL berusia 17 tahun di Makassar yang berhasil melarikan diri karena ia hendak dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Saat ini korbannya sudah ditampung di rumah aman Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Nah, artinya kasus remaja ini di mana dia dijadikan sebagai pekerja seks komersial atau PSK yang merupakan tindak kejahatan dalam human trafficking, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa perdagangan orang adalah perdagangan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, ancaman penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Tentunya tujuannya itu untuk mengeksploitasi untuk kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan kasus dengan teori-teori yang ada. Nah, hubungan kasus PSK di Makassar ini berhubungan dengan teori kriminologi yang ada. Salah satunya adalah strain theory. Di dalam strain theory ini, penyimpangan budaya kejahatan bisa terjadi akibat ketidakberuntungan posisi masyarakat kelas bawah. Ketidakberuntungan tersebut seperti akses modal, akses pendidikan, kekuasaan, dan juga lain sebagainya. Nah, akibat ketidakberuntungan tersebut tentunya sangat rentan untuk melakukan kejahatan, dan juga penyebab utama maraknya kejahatan ini selain faktor penegakan hukum juga disebabkan oleh persoalan sosial dan juga ekonomi masyarakat yang tidak beruntung. Nah, adapun teori-teori kriminologi lainnya yang berhubungan dengan teori ini adalah teori anomi dan juga teori kontrol sosial. Nah, selanjutnya
pada tindak pidana ini selain berhubungan dengan teori kriminologi, berhubungan juga dengan teori sosial. Mengapa? Karena kasus perdagangan manusia ini bertentangan dengan teori sosial yang ada. Nah, adapun dalam teori sosial itu harus ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah keterikatan seseorang pada suatu sistem, yang ketiga adalah keterlibatan, dan selanjutnya yang terakhir adalah kepercayaan. Nah, selanjutnya pada kasus perdagangan manusia ini juga berhubungan dengan teori-teori hukum yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Lawrence Friedman bahwa hukum yang baik harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah struktur hukum, yang kedua adalah substansi hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, oleh karena itu tentunya di dalam suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi dan juga ketentuan atau tujuan negara yang bersangkutan. Nah, setiap masyarakat atau bangsa tentunya harus memiliki pandangan hidup yang berisikan nilai-nilai moral atau etika yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Suatu kebenaran itu pada dasarnya memuat suatu nilai-nilai yang dianggap baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, sesuatu yang dianggap patut atau tidak patut, sesuatu yang dianggap layak atau tidak layak, dan sesuatu yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, oleh suatu masyarakat atau suatu bangsa. Nah, sudah tentu suatu kebenaran ini harus bisa dijadikan pandangan hidup, cita-cita yang akan menjadikan dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan suatu kebenaran itu tersebut harus menjunjung tinggi serta harus dilaksanakan dengan kesadaran dan juga tanpa paksaan. Kemudian, pengertian prostitusi itu sendiri di dalam Kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris oleh John M. Eccles dan juga Hasan Sadili, prostitusi itu diartikan sebagai sebuah pelacuran, persundalan, dan juga ketunasusilaan. Nah, kemudian Syamsuddin mengatakan bahwa menurut istilah prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dipekerjakan sebelumnya. Apa sih sebenarnya dampak dari korban perdagangan kasus dari remaja sebagai pegawai seks komersial di Makassar? Yang pertama, menurut jurnal yang saya baca, dampak bagi korban itu yang pertama adalah meresahkan warga. Yang kedua, ada juga seorang perempuan itu sebagai PSK akan kesulitan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, karena pastinya di masyarakat sekitar akan dibully, akan dikucilkan gitu kan, karena dia seorang pekerja yang tidak halal misalkan gitu. Lalu apa sih sebenarnya penanggulangan dari kasus ini? Ada 4 penanggulangan. Yang pertama ada abolisi, ada pola rehabilitasi, ada resosialisasi, dan bimbingan lanjut. Lalu perbandingan, satu lagi upayanya itu yaitu pembenahan dalam sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Kenapa? Karena rata-rata mereka itu melakukan pekerja seks komersial itu karena tidak ada pekerjaan yang layak baginya, sulit mendapatkan pekerjaan, namun kebutuhan tetap harus ia penuhi gitu. Jadi dia harus melakukan jalan pintas yang cepat untuk mendapatkan penghasilan. Lalu ada perbandingan studi kasus nasional dan kasus internasional. Seperti yang telah dibahas, bahwa perdagangan manusia itu tidak hanya mencakup nasional, bahkan internasional. Contoh kasus perdagangan manusia nasional dapat dilihat dari contoh yang tadi saya bahas sebelumnya. Nah, lalu jika dibandingkan dengan perdagangan manusia internasional, yaitu kasus seorang anak dari Vietnam yang menjadi korban perdagangan manusia di Eropa. Dari kedua kasus tersebut, bila dibandingkan bahwa baik nasional maupun internasional, kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan yang serius karena mencakup harkat dan martabat kemanusiaan seseorang. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur, namun dalam pengimplementasiannya
baik nasional maupun internasional belum terlaksana secara maksimal. Maka dari itu tidak heran bahwa setiap tahunnya angka kasus perdagangan manusia ini baik nasional maupun internasional selalu meningkat. Rekan-rekan sekalian, setelah kita melihat pembahasan dari rekan-rekan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan perdagangan manusia merupakan sebuah tindak kejahatan yang sangat serius nih teman-teman. Mengapa sih serius? Nah, karena menyangkut mengenai hak dari kemanusiaan itu sendiri, baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional. Nah, human trafficking ini merupakan salah satu bentuk perbudakan modern yang merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia nih teman-teman. Oleh karena itu, human trafficking ini biasa dianggap sebagai tindak kejahatan atau tindak pidana yang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya juga, human trafficking itu disebabkan oleh faktor yuridis dan juga faktor-faktor non-yuridis. Nah, pidana perdagangan manusia juga disebabkan bukan hanya karena satu faktor, teman-teman, tetapi karena multifaktor, yaitu seperti lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup hedonis, urbanisme, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan, dan juga kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangannya dilakukan dengan dua pendekatan, yakni kebijakan yuridis dan juga kebijakan sosial, teman-teman. Nah, selain itu juga, upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia juga dapat dilakukan melalui pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi pidana perdagangan orang itu, teman-teman, dan juga membongkar sindikat perilaku perdagangan yang kemudian menjadikan sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, jadi di sini kelompok kami memiliki saran nih teman-teman. Nah, dengan melihat akibat dari bahaya dari tindak pidana perdagangan manusia tersebut yang terutama bagi masa depan tiap individu, pemerintah diharapkan harus makin gencar nih dalam memberantas tindak pidana yang satu ini dengan cara lebih membuka perluasan lapangan kerja dan juga akses untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, karena salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan dan juga kebodohan akibat kurangnya keterampilan yang dimiliki hingga membawa orang untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga salah-salah kata. Saya Dina Yanuari mewakili perwakilan dari kelompok 7, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.